semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh ya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven mulai dari season 5 Benua Daoki ya. Dan cerita ini sesuai novel. Semoga semuanya yang suka dengan cerita Mihu sehat selalu. Oh ya, Mihu juga minta tolong untuk like, subscribe, dan komen ya. Baiklah, tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Anak kecil, karena kau baik-baik saja, bisakah kau memberitahuku di mana gurumu? Ucap Feng Zhongze. Pada saat ini Mu Qingluan di samping segera melebarkan telinganya ketika dia mendengar kata-kata Feng Zhongze. Dia juga sangat ingin tahu tentang latar belakang dari Xiaoyan. Meskipun Feng Zhongze memiliki banyak teman, dia tidak tahu seorang teman yang akan sangat dia pedulikan setelah bertahun-tahun. Feng tua juga harus menyadari masalah tentang guru saat itu kan? Ucap Xiaoyan. Dia tidak bersamaku ketika sesuatu terjadi padanya. Pada saat aku menemukan sesuatu yang salah, Han Feng telah mengumumkannya kepada publik bahwa orang tua itu telah menderita serangan balasan ketika dia memurnikan pil dan akhirnya menghancurkan diri sendiri. Aku secara alami tidak akan pernah percaya kata-kata seperti itu. Dan aku menginterogasi Han Feng beberapa kali tentang ini. Namun orang ini sangat licik dan aku gagal mempelajari apapun melalui pertanyaanku. Setelah itu dia juga menghilang dari wilayah dataran tengah. Hanya pada saat itu, aku samar-samar merasakan hilangnya orang tua itu terkait dengannya. Namun aku tidak dapat menemukan informasi tentang Han Feng setelah mencari di dataran tengah selama bertahun-tahun. Ucap Feng Zhongze. Guru memang dirugikan oleh Han Feng saat itu. Ucap Xiaoyan. Seketika ledakan terdengar setelah Xiaoyan mengatakan ini. Pada saat ini, Feng Zhongze seketika berubah menjadi gelap. Niat membunuh yang padat melonjak keluar dari tubuhnya. Bajingan ini. Yao Chen telah membesarkannya sejak masih bayi dan telah mengajarinya semua yang dia tahu. Namun dia masih berani mengkhianati gurunya. Apakah hati nuraninya benar-benar telah dimakan oleh seekor anjing? Saat itu aku yang dulu seharusnya membunuh bajingan ini. Ucap Feng Zhongze. Mu Qingluan meringkuk di lehernya ketika dia melihat senyumannya sangat marah. Feng Zhongze biasanya riang dan gembira. Jarang sekali dia kehilangan kendalinya seperti ini. Dan tanpa sadar dia bergumam sendiri. Yao Chen, mungkinkah dia adalah teman baik hidup dan mati guru? Bukankah dia kepala pavilium? Pavilium bintang jatuh yang tidak pernah menunjukkan dirinya, yang bernama Yao Chen. Yao Zhongze, ucap Mu Qingluan. Kepala pavilium, ucap terkejut Xiaoyan. Ya, pavilium bintang jatuh didirikan oleh Yao Chen dan aku saat itu. Namun dia tidak menyukai hal-hal itu. Dan pada akhirnya tempat itu semuanya dikelola olehku. Meskipun dia telah hilang selama bertahun-tahun, namun posisi kepala pavilium tetap ada padanya. Karena yang aku tahu bahwa dengan kemampuan orang tua itu, dia tidak akan mati dengan mudah. Ucap Feng Zhongze. Mendengar kata-kata Feng Zhongze, Xiaoyan sedikit mengangguk. Dia tidak percaya bahwa gurunya menjadi kepala pavilium bintang jatuh. Mari kita tidak membicarakan hal ini. Setelah aku kembali, aku akan mengeluarkan perintah untuk mencari bajingan Han Feng itu. Aku pikir bajingan itu masih hidup. Jika dia mendarat di tanganku, aku pasti akan membiarkannya mengalami nasib di mana dia bahkan bisa memohon untuk mati. Ucap Feng Zhongze. Jika itu perintah yang Anda cari, mungkin tidak perlu. Ucap Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan menjentikan jarinya dan botol giok muncul dari cincin penyimpanannya. Jarinya mengusap tubuh botol dan tubuh spiritual Han Feng buru-buru muncul. Xiaoyan, apa yang diperlukan bagimu untuk melepaskanku? Ucap suara sengsara Han Feng. Han Feng, teriak Feng Zhongze. Pada saat ini mata Feng Zhongze yang gelap melihat roh Han Feng di depannya. Feng Zhongze, ucap terkejut Han Feng. Bajingan,
Kau berani menyerang gurumu. Jika bukan karena Yao Chen, kau pasti akan mati oleh seekor hewan liar. Kau bahkan tidak layak menjadi binatang. Ucap Feng Zhongze. Jangan bunuh aku, ini tidak ada hubungannya denganku. Aku juga dipaksa oleh orang-orang dari Hall of Soul. Teriak Han Feng. Hall of Soul, ucap Feng Zhongze. Feng tua, Hall of Soul tampaknya mengincar kekuatan spiritual guru. Sekarang guru sudah jatuh ke tangan mereka. Ucap Xiaoyan. Bajingan, ini benar-benar terkait dengan pemulung itu. Ucap marah Feng Zhongze. Feng Zhongze menggertakkan giginya saat dia marah. Selama penyelidikannya selama bertahun-tahun ini, dia juga secara samar-samar menemukan sesuatu tentang Hall of Soul. Namun dia tidak menyangka orang-orang yang menyerang kembali Yao Chen adalah orang-orang ini. Bajingan Han Feng ini tidak bisa dibiarkan hidup. Ucap Feng Zhongze. Seketika niat membunuh melintas di matanya saat dia menatap Han Feng dengan dingin. Bahkan jika Hall of Soul yang ingin menyerang Yao Chen, akan sangat sulit bagi mereka untuk melakukannya. Bagaimanapun Yao Chen memiliki banyak teman. Cukup banyak ahli dari generasi yang lebih tua saat itu memiliki hubungan yang cukup baik dengannya. Dengan identitasnya sebagai seorang alkemis, kemampuannya untuk memanggil bantuan hanya dengan melambaikan tangannya. Bahkan Hall of Soul harus berpikir dua kali terlepas dari kekuatan mereka. Namun setelah ujiannya, Yao Chen akhirnya menghilang secara tiba-tiba. Jelas ini karena seorang pengkhianat telah mengkhianatinya, sehingga Yao Chen kekurangan waktu untuk mengumpulkan pembantu. Ucap Feng Zhongze. Feng tua, tunggu. Kita masih membutuhkan informasi dari Han Feng agar kita bisa menemukan aula cabang tempat guru di penjara. Ini bukan waktu yang tepat untuk membunuhnya. Ucap Xiaoyan. Sepertinya Hall of Soul tidak hanya menginginkan jiwa orang tua itu. Mungkin mereka memberikan nilai yang lebih besar pada kemampuannya untuk memperbaiki sebuah pil. Saat itu aku menjadi samar-samar menyadari bahwa Hall of Soul tampaknya diam-diam bertindak dengan rencana yang besar. Selama pertarungan besar di istana kuno saat itu, seluruh dataran tengah menjadi gempar. Yao Chen dan aku telah bertukar pukulan dengan Hall of Soul. Kemungkinan dia telah menarik perhatian mereka saat itu. Ucap Feng Zhongze. Rumah kuno? Ucap Xiaoyan bertanya. Ini sudah menjadi cerita yang sangat lama. Rumah besar itu diturunkan dari zaman kuno. Saat itu menarik lebih dari setengah ahli dari dataran tengah yang berada di kelas Daozong ke atas. Namun harta di dalamnya memang mengejutkan. Metode Qi yang kau latih sekarang itu diperoleh oleh Yao Chen dari tempat itu. Ucap Feng Zhongze. Xiaoyan sekali lagi terkejut. Dia tanpa sadar menghirup nafas lembut. Mantra api sebenarnya adalah sesuatu yang diperoleh dari istana kuno itu. Feng Zhongze melirik Han Feng dengan dingin dan dia bertanya. Bajingan, di mana orang tua itu dipenjara? Ucap marah Feng Zhongze. Feng tua, dia dipenjara di wilayah barat kota dunia bawah dataran tengah. Di sana ada aula cabang besar Hall of Soul dan Yao Chen dipenjara di sana. Ucap Han Feng. Kota dunia bawah ya? Tidak disangka ada aula cabang Hall of Soul di sana. Berapa banyak tetua terhormat Daozun yang ada di cabang itu? Tanya Feng Zhongze. 1. Ucap Han Feng. 1? Apakah kau benar-benar berpikir bahwa diri yang mulia ini tidak memiliki pemahaman tentang Hall of Soul? Sebuah cabang dari Hall of Soul setidaknya memiliki seorang kepala dan wakil kepala terlepas dari seberapa rendah levelnya. Terlebih lagi tempat itu adalah tempat di mana seseorang yang sama pentingnya dengan Yao Chen di penjara. Tentu saja ada 2 Daozun di sana. Ucap suara dingin Feng Zhongze. Tubuh Han Feng sedikit gemetar saat mendengar kata-kata Feng Zhongze. Ekspresi Xiaoyan di sampingnya juga perlahan berubah menjadi gelap dan serius. Dia hampir ditipu oleh bajingan ini. Mata Feng Zhongze padat saat dia melirik ke arah Han Feng. Dia hanya tertawa dan melemparkan Han Feng ke Xiaoyan saat berkata, simpan dia mungkin berguna di masa depan. Ucap Feng Zhongze. Xiaoyan menganggukkan kepalanya dengan senyum dingin setelah menerima jiwa Han Feng.
Dia memasukkannya kembali ke dalam botol giok. Dengan jentikan jarinya, segumpal api tak terlihat mengalir masuk. Dan tangisan menyedihkan yang tajam sekali lagi terdengar. Jari Xiaoyan menggosok mulut botol dan mengisolasi tangisan menyedihkan itu. Setelah itu dia mengembalikannya ke cincin penyimpanannya. Feng Tua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ucap Xiaoyan bertanya. Kita tidak bisa gegabah dalam menghadapi masalah ini. Dan kita tidak bisa membiarkan informasi apapun bocor. Jika tidak, begitu ini bocor, Hal Ausol pasti akan memindahkan Yao Chen. Dan akan semakin sulit bagi kita untuk menemukannya. Kau harus menunggu dengan tenang untuk beberapa waktu. Aku akan mengirim seseorang untuk pergi ke dunia bawah untuk menyelidikinya. Ucap Feng Zhongze. Feng Zhongze, tidakkah bahaya jika kita menunda terlalu lama? Ucap Xiaoyan khawatir. Tenang, tidak banyak orang yang memiliki keterampilan pemurnian pil yang bisa dibandingkan dengan Yao Chen di dataran tengah ini. Hal Ausol tidak akan mudah menyakitinya. Ucap Feng Zhongze. Xiaoyan ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini. Tetapi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Selanjutnya, aku akan kembali ke pavilion bintang jatuh. Setelah itu aku akan mulai menyelidiki Hal Ausol. Bagaimana denganmu? Ucap Feng Zhongze. Aku ingin pergi ke wilayah tengah dataran tengah. Masih ada sekitar 1 tahun lagi sampai pengumpulan pil menara. Aku ingin masuk berpartisipasi. Ucap Xiaoyan. Ini juga tidak buruk. Saat itu, Yao Chen berhasil mendapatkan tempat juara di pengumpulan pil itu. Kau benar-benar mulia menjadi muridnya. Kau tentu tidak boleh mengurangi reputasinya. Terlebih lagi menurut apa yang aku ketahui. 10 besar dalam pengumpulan pil ini tampaknya dapat memperoleh hak untuk menaklukkan api surgawi 3000 api yang membakar. Mungkin ini alasan terbesar bagimu. Ucap Feng Zhongze. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Feng Zhongze tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah melihat bahwa Xiaoyan telah mengambil keputusan, dia merenung sejenak sebelum mengeluarkan sepotong batu giok tua dari cincin penyimpanannya. Setelah itu dia menyerahkannya kepada Xiaoyan dan berkata, ambil batu giok bintang ini. Di masa depan, aku akan bisa mengandalkan hal ini untuk menemukanmu. Selain itu, jika kau dalam masalah apapun yang tidak dapat kau selesaikan, kau bisa menghancurkan batu giok ini dan aku akan bisa merasakannya. Ucap Feng Zhongze. Xiaoyan dengan sungguh-sungguh menerima potongan batu giok tua dan meletakkannya di cincin penyimpanannya. Setelah itu dia menangkupkan tangannya ke Feng Zhongze dan berkata dengan suara yang rendah. Terima kasih Feng Tua, ucap Xiaoyan. Feng Zhongze tersenyum dan melambaikan tangannya. Telapak tangannya menepuk bahu Xiaoyan saat dia perlahan berkata, agar Yao Chen memberikan metode Qi itu kepadamu, itu sudah cukup untuk mengatakan bahwa dia menghargaimu. Saat itu bajingan Han Feng mendambakan metode Qi ini. Tetapi Yao Chen tidak menyerahkannya kepadanya. Ucap Feng Zhongze. Mendengar kata-kata Feng Zhongze, Xiaoyan diam-diam mengangguk. Yalau telah menghabiskan banyak usaha untuknya. Oleh karena itu hatinya memperlakukan Yalau seperti ayahnya. Selama tahun-tahun ini, dia secara pribadi telah melakukan banyak upaya untuk mendapatkan kekuatan menyelamatkan Yalau. Perjalanan pelatihan Xiaoyan adalah perjalanan yang sepi dan keras. Namun dia telah menggertakkan giginya dan bertahan. Agar dia dapat berjalan ke titik ini dari menjadi sampah klannya saat itu. Kesulitan dan usaha yang dihadapinya secara alami adalah sesuatu yang sulit dibandingkan dengan orang lain. Orang-orang seperti Feng Qing'er, Tang Yin, dan Mu Qingluan memang memiliki bakat yang luar biasa. Tetapi mereka juga mendapatkan dukungan dari faksi besar di belakang mereka. Namun Xiaoyan hanya bisa mengandalkan Yalau dan kerja kerasnya sendiri. Setelah Xiaoyan merenung sejenak, Feng Zhongze sekali lagi berkata padanya, begitu aku kembali ke pavilion bintang jatuh, aku akan mencoba yang terbaik untuk menanyakan tentang faksi-faksi di dalam kota dunia bawah. Selama periode waktu itu, aku juga akan melakukan kontak dengan beberapa orang yang berteman dengan Yao Chen.
Jika aku selesai mengumpulkannya, untuk merebut kembali Yao Chen seharusnya tidak cukup sulit, ucap Feng Zhongze. Xiaoyan mengangguk. Hatinya jelas mengerti betapa menakutkannya hal of soul itu. Secara alami dia tahu bahwa dia tidak boleh gegabah dalam hal seperti itu. Jika mereka melakukan langkah yang salah, kemungkinan besar mereka akan kehilangan segalanya. Baiklah, kita dikejar waktu dan aku tidak akan tinggal lebih lama lagi. Ingat, kau harus lebih berhati-hati ketika kau sendirian di masa depan. Menurut tebakanku, kemungkinan Feng Qing'er tidak akan menyerahkan darah esensi ponis kuno ini dengan mudah. Kau harus membayar sedikit lebih banyak perhatian. Jika kau bertemu dengan masalah apapun yang tidak dapat kau selesaikan, jangan lupa untuk menghancurkan batu giok bintang itu, ucap Feng Zhongze. Xiaoyan menganggukkan kepalanya dan menangkupkan tangannya ke arah Feng Zhongze. Hanya setelah itu, dia membawa Lin Yan melompat dari punggung elang raksasa dan dengan cepat jatuh ke tanah. Feng Zhongze menghela nafas saat dia melihat Xiaoyan dan Lin Yan dengan ringan turun dari langit. Tatapannya terkunci ke wilayah barat dataran tengah saat dia bergumam. Orang tua, akhirnya aku mendapatkan berita tentangmu. Yakinlah bahwa aku pasti akan menyelamatkanmu kali ini, ucap Feng Zhongze. Feng Zhongze melambaikan lengan bajunya setelah kata-katanya terdengar. Angin liar naik dan elang raksasa itu mengeluarkan teriakan yang nyaring dan jelas itu mengepakkan sayapnya yang besar. Berubah menjadi angin kencang dan dengan cepat menghilang ke cakrawala. Pada saat ini, Xiaoyan dan Lin Yan bergegas turun ke puncak gunung mendarat di atas pohon. Mereka mengangkat kepala dan melihat kelompok Feng Zhongze menghilang. Pada saat ini Xiaoyan perlahan mengangkat tinjunya dan menghadap Feng Zhongze dengan hormat. Di masa depan, dia tidak perlu lagi bergantung pada dirinya sendiri. Xiaoyan, kemana kau berencana untuk pergi? Tanya Lin Yan. Di mana Pil Tower berada? Tanya Xiaoyan. Lin Yan memutar matanya saat mendengar ini. Nama Pil Tower adalah sesuatu yang semua orang di dataran tengah sadari. Tidak disangka Xiaoyan benar-benar menanyakan pertanyaan seperti itu. Lin Yan segera menjelaskan. Dia berkata, lokasi di mana Pil Tower berada disebut Pil City. Tempat itu memiliki konsentrasi alkemis tertinggi di seluruh benua. Daerah dalam radius 500 km dari Pil City adalah wilayah faksi Pil Tower. Itu juga disebut wilayah Pil. Masih ada perjalanan yang cukup panjang dari tempat ini sampai ke Pil City. Bahkan dengan menggunakan lubang cacing, sepertinya kita akan membutuhkan 1 bulan atau lebih, ucap Lin Yan. Kalau begitu kau yang akan memimpin jalan. Mari kita cari kota dengan lubang cacing terlebih dahulu. Setelah itu kita akan bergegas ke Pil City, ucap Xiaoyan. Ya, apakah kau berencana untuk berpartisipasi dalam pengumpulan Pil Tower? Hahaha, kebetulan klan Liu Qing juga terletak di wilayah itu, ucap Lin Yan. Liu Qing, ucap Xiaoyan. Orang itu juga sangat merindukanmu dan sering membicarakanmu. Namun dia sekarang adalah kepala klan dan memiliki status yang hebat. Namun demikian, dia sering ditekan oleh orang-orang tua di klannya, menyebabkan dia merasa sakit kepala, ucap tertawa Lin Yan. Kalau begitu, nanti kita bisa pergi dan melihat orang ini, ucap Xiaoyan. Lin Yan mengangguk, punggungnya bergetar dan sepasang sayap Daoqi terentang. Sayapnya segera mengepak dan dia berubah menjadi sinar cahaya yang terbang ke kejauhan. Xiaoyan melangkah ke udara kosong dan mengikuti di belakangnya. Xin beralih ke suatu tempat di mana terlihat sebuah dunia yang sangat misterius. Awan tak berujung berlama-lama di langit yang jauh memberikan penampilan seperti surga. Selain itu, energi tempat ini juga sangat pekat. Efek latihan di tempat ini kemungkinan akan berkali-kali lebih baik daripada tempat lain. Tempat ini dipenuhi dengan banyak puncak gunung yang curam. Kadang-kadang beberapa sinar cahaya akan melintas di langit. Aura kuat samar yang merembes keluar dari puncak kemungkinan akan menarik cukup banyak mata jika itu ada di tempat ini. Puncak gunung yang sangat curam terletak di bawah awan dan kabut. Jika seseorang mengangkat kepala dan melihat, orang akan menemukan bahwa sulit untuk melihat puncak di dalam awan dan kabut.
Ada batu bulat berwarna hijau yang terletak di puncak gunung tempat masih ada kabut. Sesosok duduk bersila di atas batu dan kedua tangan sosok itu membentuk segel latihan. Sementara sosok itu menghirup dan menghembuskan nafas, banyak ki seperti zat berlama-lama di ujung hidung sosok itu tanpa berhamburan. Sosok ini mengenakan pakaian hijau. Itu bukan yang dipenuhi dengan kemegahan, tetapi memancarkan keanggunan yang menyebabkan seseorang menjadi adem melihatnya. Pinggang kecil dan halus sosok itu dengan lembut ditekan oleh sabuk kain ungu pucat. Jika seseorang mengalihkan pandangannya ke atas, seseorang akan menemukan wajah cantik dengan temperamen pendiam. Sepasang mata cantik mengungkapkan gumpalan aura halus. Sepintas tampak seolah-olah kemarahan besar di dalam hati seseorang akan meleleh ketika melihat sepasang mata yang tenang dan acuh tak acuh. Wanita seperti itu muncul seperti peri atau teratai bening yang tidak tercemar di dunia biasa. Perasaan langka yang menyebabkan orang hanya bisa mengamati dari kejauhan tanpa bisa membelainya. Energi memasuki tubuhnya seperti yang dia inginkan. Latihan yang tenang ini berlangsung selama 1 jam. Sebelum mata wanita yang cerdas dan cantik itu yang telah tertutup perlahan-lahan terbuka. Setelah membuka matanya, gumpalan api berwarna emas segera melintas. Tekanan yang tidak biasa itu menyebar seiring dengan munculnya api berwarna emas ini. Wanita itu berdiri dengan cara yang elegan. Sosok yang tinggi tampak sangat mempesona. Dia menoleh sedikit hanya setelah itu memperlihatkan seorang gadis cantik yaitu Sun Er. Dia melirik ke belakang dan dia berkata, "Ling Tua, tunjukkan dirimu," ucap Sun Er. Sebuah bayangan di belakang Sun Er mulai bergerak perlahan setelah kata-katanya terdengar. Segera itu berubah menjadi sosok tua. Dia dengan hormat membungkuk padanya saat dia tertawa. Hahaha, persepsi nona muda benar-benar menjadi semakin menakutkan. Aku baru saja tiba namun aku telah ditemukan, ucap Ling Tua. Apakah ada masalah bagi Ling Tua untuk datang ke sini? Ucap Sun Er. Aku yang lama tidak akan berani datang dan mengganggu pelatihan nona muda jika tidak ada apa-apa. Ucap Ling Ying. Aku tidak tertarik apapun yang terjadi di klan. Ucap Sun Er. Aku pikir nona muda pasti akan tertarik dengan apa yang akan aku katakan. Ucap Ling Yin. Mata Sun Er yang cantik melirik Ling Yin ketika dia mendengar kata-katanya. Dia kemudian tersenyum dan berkata, "Bicaralah," ucap Sun Er. Ling Yin terbatuk pelan dan perlahan berkata, "Nona muda, menurut berita terbaru yang aku peroleh, seorang pemuda bernama Xiaoyan telah muncul di wilayah utara dataran tengah." Ucap Ling Yin. "Apakah kau yakin?" Ucap terkejut Sun Er. Ling Yin tersenyum sambil menjawab, "Dari apa yang aku pikirkan, ada kemungkinan besar itu adalah dia." Ucap Ling Yin. Wanita itu tiba-tiba berbalik. Penampilan cantiknya yang elegan saat itu mengandung kegembiraan yang langka. Dia turun dari puncak gunung tanpa ragu sedikit pun saat dia berkata pada Ling Yin, "Beri perintah agar aku meninggalkan alamku," ucap Sun Er. Sin beralih pada Xiaoyan. Pada saat ini Lin Yan yang memimpin rute di depan tiba-tiba menoleh dan berbicara dengan Xiaoyan. "Xiaoyan, kita sekarang berada di perbatasan wilayah utara. Namun jika kita hanya mengandalkan penerbangan kita sendiri, kemungkinan kita akan membutuhkan 2 hingga 3 bulan untuk mencapai wilayah Pil. Tetapi kita cukup beruntung ada sebuah kota bernama Pil City tidak jauh dari tempat ini," ucap Lin Yan. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.